Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fauzia Maharani. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Ilmu Perpustakaan angkatan 2022. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk sedikit beropini tentang dunia membaca. Tapi sebelumnya, aku ingin nanya nih, do you guys have wondering kalau sebenarnya pengaruh budaya nenek moyang kita terdahulu itu dapat mempengaruhi budaya kita yang sekarang? Gimana? Kalian pernah pikir itu nggak? Kalau kalian pernah, video ini cocok buat kalian. Tapi sedikit disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Kepustakawanan. Oke, let's get started. Jadi, aku membaca satu artikel yang berjudul Belajar Membaca dari Nenek Moyang Bangsa yang ditulis oleh Galang Haryanto Pratama di tahun 2017. Jadi ada sebuah kabar bahwa minat membaca orang Indonesia merupakan ketiga terendah dari negara-negara lain. Jadi kenapa bisa ketiga terendah dari negara lain? Karena ternyata mayoritas masyarakatnya itu membudayakan praktek plagiarisme, budaya instan juga. Dan yang terakhir itu adalah menebarkan kabar singkat yang bersifat hoax. Tentunya ketiga sifat tersebut membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Di zaman yang sekarang ini, aku telah menyadari kalau sebenarnya membaca itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Dengan memiliki pemikiran tersebut, kita akan otomatis melestarikan budaya tersebut kepada generasi yang akan datang. Namun, salah satu pertanyaan aku yang tadi sebutkan, yaitu apakah pengaruh budaya nenek moyang kita yang terdahulu itu mempengaruhi budaya masyarakatnya yang sekarang? Namun sebelum itu, kita harus mengerti apa itu pengertian membaca. Jadi, membaca itu adalah jendela dunia tentunya. Membaca itu harus dengan baik dan benar. Jadi membaca itu merupakan kegiatan memahami suatu simbol, angka, huruf, dan lainnya yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Lalu dengan sakralisasi tulisan, terperolehnya kebenaran ilmiah, dan bacaan memori dan identitas, terciptalah tradisi membaca. Sedangkan, budaya dan tradisi ini adalah hal yang selalu berkaitan dalam suatu kelompok sosial yang berbeda. Hanya saja, ada beberapa perbedaan di antara budaya dan tradisi itu sendiri. Untuk budaya tersendiri adalah memiliki gagasan, kebiasaan, dan perilaku sosial tertentu dalam suatu kelompok. Sedangkan tradisi merupakan suatu kebiasaan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa budaya ini saling berkaitan dengan tradisi. Tradisi membaca itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tradition as language, sistem signifikasi tulisan dalam suatu terapan kebudayaan sehari-hari. Yang kedua yaitu tradition as narrative. Tradisi di sini adalah sebagai cerita turun-temurun. Lalu yang ketiga adalah tradition as horizon. Tradisi di sini adalah sebagai pandangan atau pemahaman seseorang. Membaca dan memahami kata-kata dalam sebuah halaman buku adalah merupakan praktik dari budaya itu sendiri. Artinya, seseorang yang memiliki kebiasaan membaca akan menerapkan nilai-nilai kehidupannya dalam masyarakat dan tidak melakukannya dengan secara otomatis atau seperti robot, melainkan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam suatu perilaku yang akan dia berikan kepada suatu kelompok. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang ia dapatkan ketika setelah membaca buku. Dalam profesi, memahami nilai-nilai tersebut dan menerapkannya ke dalam suatu kelompok itu disebut kepustakawanan. Kepustakawanan itu sebagai profesi adalah suatu institusionalisasi profesi itu sendiri. Pustakawanan ini terdiri dari beberapa kata. Yang pertama adalah kata pustaka. Pustaka ini sendiri memiliki arti yaitu sebuah himpunan, sarana, dan tradisi pengetahuan yang bertujuan untuk mencerahkan pola pikir manusia itu sendiri. Lalu siapa sosok yang bergerak dalam kepustakawanan itu sendiri? Sosok yang bergerak dalam kepustakawanan itu adalah pustakawan. Pustakawan itu adalah seseorang yang memiliki ilmu asosiasi, kode etik, dan dibutuhkan dalam masyarakat sebagai profesi. Pustakawan itu bergerak dalam suatu institusi yang dinamakan perpustakaan. Perpustakaan ini adalah suatu institusi yang mengelola pustaka itu sendiri. Namun, pustakawan ini sebagai profesi masih menjadi perdebatan oleh beberapa ahli. Maka dari itu, pustakawan dapat disebutkan sebagai profesi dengan ciri-ciri seperti berikut.
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada video tadi bahwa pustakawan ini sebagai profesi masih dalam perdebatan bagi para ahli, terutama perdebatan sosiologis ya, yang menyangkut definisi profesi secara umum. Maka pustakawan dapat dikatakan sebagai profesi berdasarkan ciri-ciri berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki badan tubuh pengetahuan teoritis yang membentuk dasar intelektual profesi. Yang kedua adalah memberikan otonomi tugas, yang artinya menjalankan keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dan dalam batas profesi. Lalu yang ketiga ini adalah melakukan kontrol atas perilaku melalui lisensi dan kode etik. Yang keempat, yaitu bertujuan mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Memiliki monopoli atas praktik profesi, yang artinya memiliki kontrol tunggal apabila memiliki sertifikat praktik. Dan yang terakhir yaitu memiliki asosiasi profesional, yang artinya lembaga yang menyediakan forum direksi dan informasi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang teori masuknya nenek moyang bangsa Indonesia secara kronologis. Yang pertama ini teori Yunan. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Karena seorang sejarawan dan juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron von Hein, menyimpulkan dari kajiannya bahwa manusia prasejarah banyak bermigrasi dari Asia Utara menuju Asia Selatan yang mengakibatkan populasi manusia menyebar dari Madagaskar hingga Pulau Paskah. Hanya saja, teori ini tidak terlalu kuat untuk mendukung bagaimana masuknya nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pendekatan kebahasaan. Pendekatan kebahasaan ini yang dimaksud adalah keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Austronesia ini merupakan bahasa atau sebuah rumpun yang sangat luas penyebarannya di dunia. Kebanyakan bahasa-bahasa Austronesia ini tidak mempunyai sejarah panjang dalam bentuk tertulis, sehingga upaya untuk merekonstruksi bentuk-bentuk yang lebih awal menjadi lebih sulit. Lalu yang terakhir ini adalah pendekatan genetika. Pendekatan genetika ini yang dimaksud adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Berdasarkan teori Out of Taiwan, dari segi bahasa tentu memiliki rumpun Austronesia sama dengan Taiwan lalu disertai dengan adanya bukti kecocokan genetika. Selain teori-teori yang telah tadi disebutkan, ada beberapa teori yang ternyata cukup menjelaskan bahwa mengapa budaya nenek moyang kita yang terdahulu ini dapat mempengaruhi budaya di zaman sekarang. Selain karena teknologi yang semakin canggih dan berubahnya zaman dari zaman, ialah budaya terdahulu dari nenek moyang kita merupakan mengolah dan melakukan perdagangan dengan campur tangan bangsa lain serta ditemukannya juga latar belakang kerajaan di berbagai daerah. Contohnya seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Pada zaman kerajaan, membaca merupakan hal yang tidak umum bagi masyarakatnya karena kebanyakan media-media ataupun buku-buku seperti kitab-kitab itu masih bersifat sakral, yang artinya hanya dianjurkan dibaca oleh pustakawan kerajaan, raja, ataupun keluarga bangsawan lainnya. Mungkin penjelasan-penjelasan tadi telah menjawab apakah budaya nenek moyang kita yang terdahulu ini sangat mempengaruhi kepada budaya kita di zaman sekarang? Atau mungkin masih ada fakta-fakta lainnya yang belum aku temui?
Mungkin di lain waktu kita akan berbagi opini kembali. Akhir kata, semoga ilmu yang didapatkan akan bermanfaat di masa yang akan datang. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kekeliruan dalam berbahasa. Terima kasih.